Pada jurnal yang pertama ini membahas tentang proses pengolahan kecap dengan menggunakan ampas tahu sebagai bahan utama. Untuk cara prosesnya, pengukusan, pemerasan, pendinginan dari ampas tahu, kemudian ditaburi inokulum dan difermentasi selama 2-4 hari. Kemudian, perendaman hasil fermentasi dalam larutan garam yang disebut moromi selama 2 minggu. Kemudian, penyaringan filtrat, pemasakan dan penambahan bumbu seperti kluwek, daun salam, gula merah, dan lengkuas sehingga menghasilkan kecap yang gelap. Untuk komposisinya, ada ampas tahu sebagai bahan utama dan bahan tambahan yaitu kluwek, daun salam, gula merah, dan lengkuas. Untuk tahap proses, pertama, ampas tahu dikukus, diperas, dan didinginkan. Setelah itu ditaburi dengan Aspergillus oryzae untuk difermentasikan. Ini dinamakan fermentasi koji. Kemudian, difermentasi selama 2-4 hari. Hasil fermentasi dipindahkan ke wadah berisi larutan garam 20% untuk perendaman yang dinamakan moromi selama 2 minggu. Kemudian, hasil dari fermentasi moromi tadi disaring dan diambil filtratnya. Kemudian, filtratnya itu dimasak dan ditambah bumbu-bumbu seperti kluwek, daun salam, sereh, gula merah, dan lengkuas. Kemudian untuk parameter kritis di mana pH yang awalnya 6,5-7 yang turun menjadi 4,7-4,8 yang menunjang pertumbuhan bakteri asam laktat penghasil aroma dan flavor. Kemudian untuk suhu fermentasi dilakukan pada suhu kamar sekitar 28-30 derajat Celcius. Untuk peralatan yang digunakan ada kukusan, wadah fermentasi untuk koji, bak stainless untuk fermentasi moromi, dan penyaring. Kemudian untuk bahan tambahannya itu tadi ada kluwek, daun salam, sereh, gula merah, dan lengkuas. Untuk metode pengawetannya itu menggunakan kadar garam yang tinggi dan menurunkan pH pada tahap akhir pemasakan, serta penyimpanan dalam botol yang tertutup. Kemudian pengaruh pada kualitas akhir yaitu warna. Kecap berwarna hitam seperti kecap pada umumnya. Warna ini juga dipengaruhi oleh penambahan bumbu alami seperti kluwek dan gula merah tadi. Kemudian untuk tekstur, produk kecap yang dihasilkan memiliki densitas antara 1,45 sampai 1,5 yang lebih kental dibanding dari standar mutu. Kemudian untuk aroma kecap hasil fermentasi cukup harum dan disukai oleh responden pada uji organoleptik. Kemudian untuk rasa kecap secara umum manis dan gurih. Ini tergantung pada variasi lama fermentasi dan konsentrasi dari yeast. Kemudian untuk keunggulan, menghasilkan kecap dengan kadar protein yang baik dari limbah ampas tahu. Kemudian, produk memiliki rasa dan aroma yang khas dari proses fermentasi alami. Keunggulan yang paling utama yaitu pemanfaatan limbah ampas tahu yang menjadi nilai tambah dari bahan limbah industri. Kemudian, keterbatasannya yaitu pH kecap belum memenuhi standar mutu nasional sehingga perlu penyesuaian fermentasi. Kemudian, produk ini rentan terhadap kerusakan jika disimpan lebih dari 1 hari sebelum fermentasi karena kandungan air yang tinggi. Kemudian untuk produksi, waktu fermentasi relatif lama dan memerlukan pengaturan ketat agar tidak terjadi pembentukan spora jamur yang berlebihan yang dapat menurunkan kualitas dari kecap tersebut. Pada jurnal kedua itu tentang pemanfaatan biji lamtoro pada pembuatan kecap. Pada prosesnya, biji direndam dan direbus hingga lunak, lalu dihancurkan dan ditambahkan enzim bromelin dari nanas untuk mengurangkan protein selama proses inkubasi. Setelah inkubasi selesai, adonan direbus kembali bersama bumbu seperti bawang, rempah-rempah, garam, dan air, hingga membentuk cita rasa khas kecap. Kemudian disaring untuk dipisahkan dari ampasnya dan dikemas sebagai produk yang siap konsumsi. Pada komposisinya, itu ada biji lamtoro sebagai bahan utama dan enzim bromelin dari nanas, gula merah, lalu bumbu seperti bawang, rempah-rempah, garam, dan air. Proses pembuatannya itu mencakup perendaman dan pembelian biji, dilanjutkan dengan perebusan tahap 1 hingga lunak, lalu dihancurkan biji dan ditambahkan enzim bromelin dengan rasio 3:1 sebelum diinkubasi dalam inkubator. Dan setelah itu dilakukan perebusan tahap 2 selama 15 menit, dilakukan penyaringan, perebusan kembali dengan bumbu dan gula hingga penyaringan akhir. Lalu diakhiri dengan pengemasan dan pelabelan. Parameter kritis seperti suhu, pH, dan tekanan itu berada pada suhu perebusan tahap pertama, dilakukan hingga biji benar-benar lunak tanpa angka spesifik.
Sedangkan perebusan tahap 2 itu berlangsung selama 12 menit dengan suhu sekitar 100 derajat Celcius. Nilai pH tidak disebutkan secara spesifik dan seluruh proses itu dilakukan pada tekanan atmosfer atau pada tekanan normal. Peralatan yang dipakai itu meliputi dengan panci perebus, alat penghancur seperti blender atau manual. Selanjutnya ada inkubator untuk inkubasi, wadah plastik atau stainless, alat penyaring, kompor, botol kemasan. Bahan tambahannya seperti enzim bromelin, gula merah, dan rempah-rempah. Metode pengawetan pada jurnal ini digunakan proses 2 kali perebusan sebagai heat treatment, penggunaan gula dan garam sebagai pengawet alami, serta penyaringan untuk mengurangi kontaminan fisik dengan tahap fermentasi tradisional digantikan oleh proses enzimatik. Pengaruh kualitas akhirnya meliputi warna kecap yang semakin gelap dengan pemasakan yang lebih lama, serta penambahan gula. Selanjutnya, teksturnya jadi lebih kental, terutama karena adanya penambahan gula merah. Nah, rasanya itu dipengaruhi oleh kombinasi gula, garam, dan bumbu. Dan aromanya itu cenderung umum karena aroma asli biji lam toro itu tertutup oleh perebusan dan rempahnya. Keunggulan dari kecap biji lam toro ini yaitu bahan bakunya murah dan melimpah. Proses pembuatannya sederhana karena adanya penggunaan enzim bromelin alami dari nanas yang mempercepat proses fermentasi. Varian rasa dapat dibuat fleksibel. Namun, ada keterbatasannya, yaitu konsistensi yang sangat bergantung pada jumlah gula, kurangnya kontrol pH yang membuat mutu antar batchnya berbeda. Selanjutnya ada proses yang tidak steril sehingga umur simpannya bervariasi. Warnanya sulit konsisten karena dipengaruhi oleh inkubasi dan gula, serta hilangnya aroma khas dari biji lam toro. Kemudian yang ketiga ini ada jurnal terkait dengan kecap manis berbahan baku dari air kelapa. Di sini untuk proses pembuatannya sendiri, di mana air kelapa itu disaring, kemudian baru ditambahkan dengan yang namanya gula enau, bumbu, tepung tempe, dan garam. Kemudian dimasak, baru nanti ditambahkan dengan yang namanya natrium benzoat. Nah, setelah itu baru didinginkan dan dikemas ke dalam botol sebagai produk akhir. Nah, untuk komposisinya sendiri itu terdiri dari air kelapa, gula enau, tepung tempe itu sekitar 5-10%, kemudian ada garam, bumbu, natrium benzoat, dan air. Untuk tahapan dari proses pembuatannya sendiri, di mana air kelapa itu nanti akan disaring, kemudian baru ditambahkan dengan yang namanya gula enau, bumbu, tepung tempe, dan garam. Lalu dimasak, kemudian baru ditambahkan dengan natrium benzoat. Nah, setelahnya itu baru didinginkan dan disaring dan dikemas ke dalam botol kecap. Selanjutnya, untuk parameter kritisnya sendiri kayak suhu, pH, dan tekanan di sini tidak dicantumkan secara spesifik. Untuk peralatan yang digunakan di sini ada panci, pisau, talenan, wajan, kemudian ada baskom, kemudian ada kain saring, botol kecap, kompor, sendok pengaduk, kemudian tempat peniris, sendok penjepit, timbangan, oven, dan sealer. Nah, untuk bahan tambahannya itu ada tepung tempe dan natrium benzoat. Untuk metode dari pengawetannya sendiri itu dengan penambahan dari natrium benzoat dan proses pemasakan yang lama sehingga bisa memperlambat pertumbuhan dari mikroba dan bisa meningkatkan umur simpan produk kecap ini. Selanjutnya itu ada pengaruh dari kualitas akhir dari kecap ini yang dimana proteinnya itu bisa meningkat hingga 6,24% dengan warna akhir dari kecapnya sendiri itu warnanya coklat seperti kecap pada umumnya. Kemudian untuk rasa dan aromanya sendiri itu lumayan disukai sama panelis dengan tekstur baik dan tahan hingga lebih dari 8 minggu. Untuk keunggulannya sendiri itu proses pembuatannya itu mudah dan bisa memanfaatkan dari air limbah air kelapa yang tidak terpakai. Kemudian kadar proteinnya itu bisa meningkat dan memiliki daya simpan yang tinggi. Untuk keterbatasannya sendiri itu masih menggunakan natrium benzoat sebagai pengawet. Kemudian untuk produknya sendiri itu tidak mengalami proses fermentasi sehingga untuk kompleksitas dari cita rasanya itu tidak se-rich yang
ada pada kecap kedelai pada umumnya yang difermentasi. Kemudian untuk gula enau dan tepung tempe sendiri itu akan mempengaruhi konsistensi dari hasil akhir produk kecap ini. Selanjutnya pada jurnal keempat yang berjudul kecap biji turi dengan ekstrak pepaya dan buah nanas. Yang pertama, cara proses. Cara prosesnya diawali dengan pembuatan ekstrak pepaya menggunakan enzim papain untuk hidrolisis protein. Lalu ekstrak nanas menggunakan enzim bromelin untuk hidrolisis protein. Yang kedua ada komposisi. Komposisinya meliputi biji turi, ekstrak pepaya dan nanas dipakai dalam volume 80 ml, 100 ml, dan 120 ml. Yang ketiga ada tahapan proses. Tahapan proses yang pertama itu pencampuran biji turi dengan ekstrak nanas. Lalu yang kedua hidrolisis protein dengan enzim proteolitik. Lalu yang ketiga pemasakan dengan pemanasan sebagai pengawetan. Lalu selanjutnya ada parameter kritis meliputi suhu, pH, dan tekanan. Suhu optimal hidrolisis dengan ekstrak pepaya adalah 50-80 derajat Celcius. pH sekitar 5. Enzim bromelin pada ekstrak nanas lebih sensitif terhadap panas. Tekanan tidak spesifik menjadi faktor kritis dalam kedua proses. Selanjutnya ada peralatan yang dipakai. Peralatan yang dipakai pada kali ini adalah alat laboratorium standar seperti pengaduk dan pemanas. Dan selanjutnya ada bahan tambahan. Bahan tambahan yaitu penambahan ekstrak pepaya dan nanas sebagai sumber enzim proteolitik, pemanis, dan bumbu lain sesuai resep kecap. Selanjutnya ada metode pengawetan. Metode pengawetan meliputi pemanasan selama proses sebagai metode utama pengawetan. Selanjutnya ada pengaruh kualitas akhir. Ekstrak pepaya menghasilkan kadar protein tertinggi pada kecap sekitar 12,11%. Ekstrak nanas menampilkan rasa asam manis yang khas yang lebih diterima oleh konsumen. Lalu warna kecap pada kedua metode cenderung coklat tua, kekentalan cukup kental, dan rasa manis yang terjaga. Selanjutnya ada keunggulan. Keunggulan enzim papain dari pepaya tahan panas dan efektif untuk protein nabati. Selanjutnya enzim bromelin dari nanas mempercepat hidrolisis dan memberikan rasa khas manis asam yang sangat disukai. Lalu ada keterbatasan. Keterbatasan yang pertama yaitu kinerja enzim papain bisa terhambat jika konsentrasi ekstrak terlalu tinggi karena pengaruh garam. Yang kedua, enzim bromelin kurang tahan panas dan lebih optimal bekerja pada protein hewani, sehingga proses harus dikontrol ketat. Perbedaan utama dari 4 jurnal itu terdapat pada metode pengolahan, bahan tambahan, serta tingkat kompleksitas cita rasa yang dihasilkan. Untuk jurnal pertama, menggunakan proses fermentasi tradisional yaitu koji dan moromi dengan melibatkan kapang Aspergillus oryzae sehingga menghasilkan kecap yang paling kaya aroma dan umami, tetapi memerlukan waktu fermentasi yang lama serta kontrol pH yang ketat. Untuk jurnal 2 dan 4, menggunakan hidrolisis enzimatis yaitu bromelin dari nanas untuk biji lomtaro dan papain untuk biji turi, di mana mempercepat pemecahan protein sehingga prosesnya lebih singkat dibanding fermentasi tradisional, tetapi memiliki rasa yang cenderung kurang kompleks. Untuk jurnal yang ketiga, tidak melibatkan fermentasi atau enzimatis khusus, karena kecap air kelapa diproses dengan pemasakan langsung bersama dengan gula, tepung tempe, garam, bumbu, sehingga menghasilkan metode paling sederhana, tetapi memiliki kualitas seperti aroma, umami, dan kompleksitas rasa yang lebih rendah dibanding dengan jurnal lain dan metode pengolahan yang lain. Keempat jurnal menunjukkan bahwa setiap metode pembuatan kecap memiliki implikasi teknis yang berbeda, di mana fermentasi ampas tahu dengan A. oryzae sangat dipengaruhi oleh pH, garam, dan sanitasi. Penggunaan enzim bromelin pada kecap lamtoro mempercepat proses namun mutu bergantung pada kontrol pH dan gula. Kecap air kelapa memberikan nilai tambah limbah tetapi kualitasnya ditentukan oleh pemasakan, natrium benzoat, serta konsistensi tepung tempe dan gula. Sedangkan hidrolisis biji turi dengan papain atau bromelin meningkatkan mutu protein dan rasa, namun sangat bergantung pada suhu, pH, dan konsentrasi enzim
yang harus dikendalikan dengan presisi. Yang terakhir ada rekomendasi, perbaikan proses berupa standarisasi pH akhir, fermentasi, kontrol garam, dan stabilitas lingkungan pada ampas tahu, optimalisasi dosis enzim, kontrol pH, serta peningkatan kebersihan pada perebusan dan penyaringan kecap biji lam taro, penstabilan tepung, tempe, dan gula, pengendalian suhu pemasakan, serta penggunaan natrium benzoat sesuai batas aman pada kecap air kelapa, serta penerapan suhu optimal 50-80 derajat Celcius, penyesuaian konsentrasi enzim terhadap garam, dan pemanasan akhir yang menandai pada hidrolisis biji turi.